Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Mic on. wabarakatuh. Kita mulai Mic off. kuliahnya. Mohon maaf lahir batin, semoga liburannya menyenangkan. Ya. Saya mau bahas sedikit tentang UTS, karena mungkin ini memang mahasiswa semester 2, gitu ya. Saya juga paham mungkin, dan kita dengan metode daring mungkin saya juga banyak belajar dari pengalaman bagaimana memeriksa jawaban UTS. Ada yang menyenangkan untuk diperiksanya, ada yang membuat saya menyusahkan saya untuk memeriksa, gitu ya. Tapi tetap saya baca satu-satu, gitu kan. Nah, jadi mahasiswa juga harus tahu dari sisi dosen tuh kayak apa sih, gitu, jawaban apa sih, gitu. Saya sengaja minta untuk ditulis tangan, ya, tidak diketik karena memang ini konsepnya adalah pemahaman bagaimana Anda benar-benar mengerjakan. Meskipun saya tidak tahu apakah itu tulisan tangan mahasiswa yang bersangkutan, benar-benar tulisannya sendiri ataupun tidak. Saya juga nggak mau ngecek. Gitu ya. Tapi paling tidak, dengan pikiran yang baik, bahwa mahasiswa menulis sendiri jawabannya. Itu kenapa saya minta ditulis tangan. Yang kedua adalah memeriksa jawaban dengan tulis tangan itu memang agak berat buat dosennya, tapi saya memilih itu. Nah, jawaban-jawaban yang masuk, saya sudah spesifik sangat bilang bahwa semua dalam bentuk PDF. Iya benar, dalam bentuk PDF. Tetapi ada beberapa yang dalam bentuk PDF, filenya PDF, tapi isinya foto. Ya, buat saya bukan masalah, kan bisa dilihat juga Bu permasalahannya, bukan itu gitu, tapi Anda tidak mengikuti sesuai dengan perintahnya gitu ya. Maksudnya adalah semuanya sama-sama senang, saya periksanya bukanya senang gitu kan ya, mahasiswa dapat nilainya juga senang. Jadi itu ya, jadi dilihat semoga ini buat pembelajaran kalau nanti waktu ujian UAS lagi. Gitu kan. Sepertinya karena UASnya kita masih model yang seperti itu. Saya kasih lihat, ini adalah contoh jawaban yang tidak menyenangkan buat saya. Bukan jawabannya benar atau enggak, gitu ya. Tapi ketika saya buka kayak gini, ini sangat tidak menyenangkan buat saya. Ada yang tahu nggak kenapa? Saya udah nulis nih, gitu ya. Yang pertama tidak ada identitas. Saya tahu nama filenya ada, tapi di kertasnya tidak ada identitas. Ini punyanya siapa? Namanya siapa? NIM-nya nggak ada. Ini bukan jawaban yang benar atau salah gitu ya, tapi jawaban yang begitu saya lihat, wah ini nggak enak nih ngelihatnya. Kemudian yang kedua, saya bilang pernah ada yang nanya, Bu boleh pakai pensil nggak? Saya dengan jelas jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak terlihat dengan jelas. Yang kayak gini, nggak jelas buat saya. Tapi tetap saya kasih nilai benar, karena jawabannya memang benar. Tapi ini tidak menyenangkan buat saya. Jadi yang pertama, gunakan alat tulis yang jelas. Kenapa tidak boleh pakai pensil? Karena tadi, kalau saya salah, tidak lihat angkanya padahal benar-benar, misalnya ini 1110, tapi mungkin karena tidak jelas, jadi saya tidak menilainya langsung salah, saya kasih nilai jelek, yang rugi mahasiswanya sendiri. Ya. Dan yang kedua, kesalahan yang kedua, ini adalah bentuknya foto. Meskipun filenya PDF. Next-nya, nah yang ini. Gitu ya. Perasaan saya begitu lihat ini, saya udah malas nih. Gitu ya. Wah, ini kayak gini nih. Gitu ya. Ini di-scan, saya tahu. Tapi scan-nya entah gimana, kenapa dia jadi miring. Jadi pastikan kalau mengirim jawaban yang dalam bentuk scan seperti ini, pastikan bahwa dilihat lagi. Filenya udah benar nggak? Gitu. Urutannya udah benar nggak sih? Gitu ya. Saya spesifik ngomong, jangan boleh diacak nggak, Bu? Gitu ya. Jawabannya tidak. Jelas sekali saya bilang. Tapi ada juga yang diacak, dijawab gitu. Nekat juga. Kenapa? Karena nanti menghindari kesalahan saya untuk mengoreksinya. Ada yang filenya tidak dilihat lagi, dia mulainya dari jawaban nomor 2. Dari nomor 2 kemudian ke nomor 1. Saya tahu itu pasti kesalahan waktu ngirim filenya, tapi itu kan harusnya sudah diprediksi, sudah dilihat. Oh gini ya. Yang ini miring. Meskipun saya bisa muter sih, gitu ya, tetapi buat saya ini membuang-buang waktu saya ketika saya harus mengoreksi.
gitu ya. Jadi ini nggak menyenangkan buat saya. Meskipun saya tetap kasih jawaban. Nah, yang ini tulisannya bagus, rapih, tapi ini foto, gitu kan. Spesifik saya bilang supaya PDF-nya terlihat dengan jelas, gitu ya. Saya pikir mahasiswa milenial pasti tahu lah gimana caranya pakai cam scanner ataupun yang sejenisnya, gitu kan. Yang kayak gini jawabannya benar, gitu kan ya. Kemudian tapi dia foto sama buku-bukunya, gitu ya. Saya nggak ngerti di mana bagaimana caranya menjelaskannya lagi, gitu. Bukan masalah jalan. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, dah. Kalau gitu yang benar gimana sih, Bu? Ini yang benar. Namanya ada, NIM-nya ada. Kenapa nggak harus pakai NIM, Bu? Gitu kan? Kan nama mahasiswa tuh mirip-mirip. Jangan dipikir Anda pikir bahwa nama saya kan lain gitu. Iya, namanya yang lain, tapi kan nama orang mirip-mirip. Jadi saya harus mengenali Anda dari identitas nomornya gitu. Jawabannya ini pakai cam scanner. Saya nggak lihat tulisannya jelek atau bagus, tapi yang ini cukup jelas. Pakai alat tulis yang jelas, saya bisa jelas lihat angkanya berapa, gitu kan ya. Kemudian dalam bentuk scannernya dengan kualitas yang baik. Nah, jadi yang gini enak. Lihat ya. Yang lebih baik lagi yang kayak gini juga lumayan nih, gitu kan ya. Saya bisa lihat jelas, oh ini loh hasil akhirnya kayak gini. Meskipun ini masih dalam bentuk foto, tapi ini masih bisa terlihat dengan jelas. Coba bayangkan, saya harus mengoreksi yang kayak gini. Gitu ya. Semoga nanti waktu UAS, gitu kan ya, ini nggak terjadi lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya ngomong sendirian? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Tapi jelas nggak maksud saya? Jelas. Jelas, Bu. Ya? Sangat jelas, Bu. Jadi nanti bukan buat ujian ini saya aja, nanti juga Anda harus ketika Anda upload, Anda periksa, benar nggak urutannya? Dari depan, nomor 1, 2, 3, 4, jangan kebalik nih filenya, gitu kan ya. Setiap kali mengupload, dicek dulu. Jangan sampai semester ini nggak ada yang salah upload. Gitu ya. Kalau di mahasiswa Blended suka banyak yang salah upload. Ujiannya statistik yang diupload dasar manajemen, gitu. Itu kadang-kadang suka terjadi. Yang ini tentu nggak ada. Gitu ya. Tapi yang kayak begini-begini, dan yang buat saya ini ngelihat ini, jawabannya benar, gitu kan ya, bukan jawaban ujiannya yang jadi masalah, tapi ini tidak nyaman buat saya. Ketika tidak nyaman, saya kan juga manusia biasa, ngelihatnya juga males gitu. Oke, baik. Sekarang kalau ini sudah selesai, masalahnya nilai. Nilai kalau saya lihat nanti saya udah selesai koreksinya, kemudian tinggal saya publish nanti. Jadi semuanya udah ada sebenarnya, tinggal saya publish. Nggak ada masalah dari segi nilai, seperti biasa range-nya, karena saya orang statistik, datanya kira-kira sebarannya hampir sama. Yang bagus banyak, yang 100 juga banyak, nggak cuma ada satu orang, ada beberapa orang, gitu kan ya. Kemudian kalau ditanya ada yang jelek, ya ada juga yang jelek, tapi ada juga yang tidak selesai, gitu kan ya. Tapi rata-rata secara umum hasilnya normal lah menurut saya. Memang seperti itu sebarannya ketika ujian. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi lumayan, banyak yang 100. Oke, 49 orang yang mengisi jawaban saya. Ada lagi hari ini yang bergabung? Saya enggak, Bu. Belum, Bu, saya. Kenapa? Saya belum, Bu. Saya enggak ada di sini. Kamu datang dari mana aja nih? Saya kasih lagi. Di grup WhatsApp kan, Bu? Bukan di grup WhatsApp, di chat. Di chat, di Zoom, di sebelahnya. Oh. Oke. Kalau nggak ngisi, saya anggap nggak hadir ya. Saya ngambilnya dari sini aja absensinya. Jawabannya sekarang masih 49. Nggak, saya tarik aja deh.
Oke. Bu, itu saya nggak ngerti pertanyaannya juga gitu. Yang IPS semester 1. Ya, IPS sekarang aja Zaki berapa? Maksudnya gimana sih? Maksudnya apa sih? Indeks prestasi IP-nya Zaki berapa? Oh, IPK itu. Ya, kalau Sekarang. IPK indeks prestasi kumulatif, kalau IPS sih IPS susah itu. prestasi semester. Semester kemarin IP-nya berapa? Oh, semester kemarin, semester kemarin ya. Kelamin. Deskriptif. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang dispersi. Jadi, kalau kemarin dalam ujian, oke, ada yang masih masuk. Kalau kemarin dalam ujian kita sudah masuk pada ukuran pemusatan dan kemudian ada ukuran letak, itu soal ujian kita. Ukuran pemusatan itu kita mulai dari min atau rata-rata, median, dan modus. Itu kita sebut namanya ukuran pemusatan. Kemudian kita punya kuartil, desil, persentil, itu adalah kita sebut namanya ukuran letak. Nah, untuk kategori statistik deskriptif yang ketiga adalah ukuran penyebaran. Nanti ada satu lagi namanya ukuran keruncingan dan ada ukuran kecondongan. Nah, itu ada skewness dan ada ukuran kecondongan dan ada ukuran keruncingan. Nah, kita mulai dulu yang ukuran penyebaran. Jadi hari ini kita bicara tentang ukuran penyebaran. Saya kasih Google Form, pertanyaan saya sederhana. Saya pertama bertanya tentang berapa IPS semester 1, karena asumsi saya adalah mahasiswa semester yang kemarin, gitu kan ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang lama dijawab IPS kapan aja juga boleh, gak ada masalah. Yang kedua adalah saya bertanya tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah kategori skalanya apa ya? Kalau jenis kelamin. Nominal, ordinal, interval, rasio, ada yang bisa bantu saya? Oh ya, Nggak ada mahasiswanya. Oke, berarti jenis kelamin nggak ada yang mau bantu saya? Jenis kelamin skalanya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Rasio bukan, Bu. nominal Jenis bukan Bu. kelamin itu cuma ada dua, kan jawabannya laki-laki dan perempuan. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal bukan Bu. Nominal. Nominal, laki-laki atau perempuan. Kemudian saya bertanya IPK. IPK itu range-nya antara 0 sampai 4,0. Kira-kira itu skalanya apa? Interval bukan, Bu? Nah, interval. Kemudian saya tanya tinggi badan tadi ya, tinggi badan dan jarak. Jarak dari rumah ke kampus. Tinggi badan saya nanya dalam sentimeter, kemudian jarak saya nanya dalam kilometer. Ordinal bukan Bu. Hah? Ordinal.
Bukan ya? Tinggi badan dalam sentimeter dan jarak dalam kilometer. Ayo apa? Kalau tadi udah benar tuh nominal, kalau jenis kelamin, IPK udah benar. Ya, interval. Nah, kalau tinggi badan sama jarak itu sama atau skalanya? Datanya adalah data rasio. Kenapa? Karena tinggi badan mulai dari bisa dalam sembarang nilai. Jarak juga sama gitu kan ya. Tapi coba saya ngetes sebenarnya. Saya dapat jawabannya. Saya nanya spesifik dengan jelas bahwa berapa jarak dari rumah dan tempat tinggal ke UAI, dari tempat tinggal ke kampus UAI dalam kilometer. Ya. Ada yang jawab 20. Sekitar 20. Oke. Nggak jelas sekitar 20, gitu kan ya. Terus tadi saya lihat ada yang jawab 10 menit. 3,5 kilometer 10 menit. Pertanyaannya spesifik sekali jawabnya. Jawab dalam satuan kilometer. Berarti maunya saya sebenarnya. Satuannya nggak perlu ditulis, kan saya udah bilang. Kilometer. Berarti semua adalah dalam angka. Kilometer berapa kilometer? 1,2, 3,2. Nah, jadi mahasiswa harus terbiasa karena kita mau online ya. Jadi apa yang ditanyakan dalam pertanyaan itu dijawab dengan sesuai dengan apa perintahnya. Gitu. Jadi jangan mengarang sendiri. Oke, baik. Saya kasih lihat datanya yang muncul semuanya. Saya share ya. Ini yang laki-laki saja saya ambil, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini jawaban yang benar nih. 15, 20. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, yang lain yang ini ditambah-tambahin lagi nih. Jadi saya nggak bisa pakai ini datanya yang ini. Nah, kemudian yang sebelah sini tinggi badan dalam sentimeter, ini udah benar jawabannya. Ini harus saya ganti. Nah, ini ada jawaban-jawaban kalau bikin kuesioner. Datanya tidak langsung terpakai seperti ini. Oke, kita lihat ini adalah untuk yang laki-laki, datanya seperti ini, tinggi badan, IPK semester, ini laki-laki, ini jarak. Kemudian yang perempuan kita lihat, saya perbaiki dulu datanya. Nah, ini ada plus minus, jadi dia juga nggak yakin berapa tingginya. Jadi kalau Anda bikin tabel, karena saya orang statistik, kalau sudah ada satuannya di kepala tabelnya tidak perlu diucap lagi. Oh, ternyata masih banyak. Oh, ini dicampur ternyata. Main perempuan aja. Oke, baik, kita lihat di sini. Yang bisa saya pakai datanya hanya data tinggi badan, karena yang lain harus saya sesuaikan lagi. Saya coba kasih lihat data analisis, deskriptif statistik, range-nya, saya kasih.
sama statistik. Ini perempuan, kemudian ini laki-laki, terlihat di sheet saya? Di layar yang kelihatan apa? Laki-laki perempuan ada di sini? Ada, Bu. Halo, Ada, Bu. ada ya? Oke, jadi kita lihat tadi ini data yang saya kumpulkan barusan, gitu ya. Yang pertama adalah saya ngambil hanya yang bisa datanya yang kepake data tinggi badan karena yang sudah satuannya sudah selesai. Jadi ini lihat yang perempuan, ini yang laki-laki, ini laki-laki. Laki-laki. Ini sederhana. Kita lihat bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan di kelas MJ20 adalah 159,46. Rata-rata tinggi badannya. Laki-laki tinggi badannya adalah 171. Rata-rata loh ya. Kebayang nggak kalau saya lihat angka ini, gitu ya, bahwa saya membayangkan bahwa yang perempuan itu tingginya semua 160-an lah, 59, sekian. Sedangkan yang laki-laki itu tinggi-tinggi di atas 170. Tapi kenyataannya begitu nggak sebenarnya? Apakah seperti itu? Enggak. Ternyata enggak ya. Ini datanya, data aslinya mana ya? Oh, data aslinya sudah di yang laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki. Ini adalah data aslinya. Ada yang 170-an, ada yang ini, gitu kan. Ini dilihat macam-macam nih, gitu ya. Tapi kita lihat nih, minimum yang perempuan, yang paling pendek perempuannya adalah 148. Yang paling tinggi, ada yang tingginya 178. Tinggi banget ya, gitu kan, ya, bisa jadi model nih. Itu ya, laki-laki ada yang jawab 127 cm. Maksimumnya, laki-laki yang paling tinggi di kelas ini 180 cm. Jadi bayangkan, kalau kita cuma punya data yang saya kasih warna kuning aja, itulah adalah pandangan pertama saya terhadap kelas ini. Ingat nggak orang kalau ngelihat kayak apa orangnya, setinggi apa mahasiswanya? Oh, yang perempuan 160, yang laki-laki 170. Tapi apakah begitu? Ternyata enggak, gitu kan ya. Minimumnya kalau yang perempuan 148, laki-lakinya 127. Jadi jelas nggak? Ternyata apa yang saya bayangkan dengan yang warna kuning ini, kalau di lapangan benar-benar saya jajarin nih mahasiswanya, itu kondisinya akan berbeda. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada. Nah, makanya dari itu bahwa kalau yang namanya rata-rata, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemenin yang namanya ukuran penyebarannya. Karena bisa jadi gitu kan ya, rata-ratanya bilang 171 ya. Ngitung rata-rata kan kita kebayang nggak? Semua data dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah, ada berapa datanya. Prinsip dari rata-rata bahwa semua data itu akan terkena ikut penghitungan. Ya nggak? Kalau rata-rata ngitungnya semua diajak kan gitu. Nah, kemudian rata-rata sangat terpengaruh pada nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi nilai ekstrim kita bilang, gitu ya. Kalau dari nilai yang rata-ratanya rendah, tiba-tiba ada nilai ekstrim tinggi, rata-ratanya pasti naik. Atau sebaliknya, kalau kita nilainya tinggi-tinggi, tiba-tiba ada nilai ekstrim rendah, rata-ratanya pasti turun.
gitu ya. Makanya kalau kita punya data deskriptif, dia tidak hanya cukup ditemani dengan rata-rata saja, harus ada temannya. Temannya namanya siapa? Temannya namanya standar deviasi, yang ini nih. Gitu. Kita tahu ada median. Oh, mediannya 5159. Arti median apa? Kalau yang perempuan. Ada yang tahu? Median kita udah ngitung loh, di ujian kan keluar nih. Nilai tengah. Rata-rata nilai tengah. Median? Median sama Rata-rata rata-rata nilai sama dong. keseluruhan kali, Bu. Rata-rata Itu itu nggak? min. Rata-rata kan nilai keseluruhan. Rata-rata nilai tengah. Rata-rata min, median nilai tengah. Kalau median? Median nilai tengah. Nah, baru nilai tengah. Bu. Nilai tengah. Kalau rata-rata itu min. Iya, rata-rata itu min. Nilai tengah juga, bukan? Bukan, Bu. Bingung deh. Beda. Bedanya apa? Rata-rata sama sama median bedanya apa sih? Sama-sama ukuran pusat kan? Nah, coba dipikir. Rata-rata adalah nilai tengah. Golongannya masih golongan ukuran pemusatan. Median adalah nilai yang letaknya di tengah. Kebayang kan ngitung median? Kebayang, Bu, Itu yang diurutin maksud. dari yang data terkecil sampai Nah, terbesar. jadi kalau ngitung median kan nggak semua angka diajak kan? Beda sama ngitung rata-rata kan? Kalau ngitung rata-rata semua dikena tuh, gitu ya. Kecolek semuanya. Kalau median cuma diurutin terus dilihat tengahnya di mana ya, gitu kan? Makanya disebut median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah. Dia harus diurutin dulu. Kalau ngitung rata-rata nggak perlu diurutin ya, langsung aja kan? Nah, inilah yang sebenarnya yang saya mau tekankan sama mahasiswa bahwa Anda bisa tahu ngitungnya, gitu kan ya. Tapi harus tahu filosofinya seperti apa. Karena kita nanti nggak akan suruh ngitung sendiri pakai kalkulator satu-satu. Ini tinggal tadi saya nggak nyampe 1 menit nilainya udah ada. Tapi bagaimana kita baca angka ini, ya? Jadi min atau rata-rata, median dan modus adalah ukuran pemusatan. Saya kasih warnanya beda deh. Min, kita ganti warnanya merah, kemudian ada median dan ada modus. Nah, ini adalah kita sebut ukuran ukuran pemusatan. Nah, di sini dilihat, median untuk tinggi badan perempuan di kelas ini adalah 159. Artinya apa? Artinya apa? 159. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan angka 159 di median artinya apa? Wah, masih liburan nih, kebanyakan makan kastengel kayaknya nih. Itu maksudnya data Belum panas nih kayaknya. Median 159, artinya apa? Untuk kategori perempuan. nilai tengah dari data di perempuan itu 159, Bu. Setelah diurutin dari data terkecil sampai terbesar, terus dilihat di apa yang posisinya di tengah gitu. Nah, oke, kalau ada orang yang nanya nilai median 159, kamu jawab seperti itu, orangnya paham nggak kira-kira? Kalau saya paham. Yang baru diceritakan tadi itu kan cara menghitung median kan. Bu, diurutin dulu, Bu. Terus kemudian dapat nilainya di tengah-tengah. Tapi artinya apa ya? 159 itu artinya apa? Ada yang mau bantu lagi nggak? Jawab. Kita kan bicara pengertian nih. Nilai Kalau tengah ngitung tadi udah benar tuh. bukan Gimana? Coba diulang. nilai Suaranya tengah putus-putus. dari data terurut. Nilai tengah dari data terurut. Nilai tengah dari data terurut. Oke. Itu cara penghitungan ya. Tapi begini, kalau ada yang nanya, ini nih, jadi 159 apa? Masih ingat nggak konsep tadi kan data terurut nilainya di tengah. Kalau di tengah itu berarti 50% di kiri, 50% di kanan. Gitu nggak? Ya. Ya, Bu. Jadi
Perempuannya ada berapa? Di jawaban saya ini ada 26. Berarti 50%-nya adalah punya tinggi badan di bawah 159 cm. Sedangkan 50% dari 26 orang ini punya tinggi badan yang di atas 159. Sama juga laki-laki. Laki-laki berapa mediannya? 173. Berarti ada 50% dari laki-laki di kelas ini punya tinggi badan di bawah 173. Dan ada 50% lagi yang tingginya di atas 173. Gitu itu namanya kan median ya. Jadi kebayang, oh 159, 50%-nya di bawah itu. Sedangkan sisanya di atasnya. 50% tepat, karena dia median. Ya, kalau min tadi rata-rata, median tadi pusatnya mana? 159, 50%, 50%. Jadi Anda bisa ngelihat nih posisi Anda nih, gitu ya. Saya tinggi badannya berapa nih, gitu kan ya. Saya masuk yang 50% terkecil, terpendek kah? Atau saya masuk yang 50% tertinggi? Jadi kalau saya buat dua kelompok, saya mau perempuan yang tingginya di atas 159 sama yang di bawah 159. Itu dibarisinya jadi berbeda. Nah, itu kan kelihatan akan posisinya ada di mana. Itu median. Mode itu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ini gampang. Jadi gitu ya, dipahami ini data statistik. Datanya real nih, gitu. Saya ngambil barusan. Gitu. Nah, di ini ada standar deviasi. Kemudian ada range. Ada range. Ini adalah yang kita sebut ukuran penyebaran. Kalau range ini didapatkan dari data maksimum dikurangi data minimum. Ini kelihatan range-nya berapa. Range-nya di perempuan itu lebih kecil. Cuma 30, karena maksimumnya 178, sedangkan minimumnya yang paling pendek 148. Sedangkan laki-laki, gitu kan ya, range-nya itu 53, lebih tinggi. Maksimumnya karena ada yang jawab 180, sedangkan minimumnya ada yang jawab 127. Nah, jadi kita paham nih, begitu kita lihat, oh range-nya di laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Artinya, tinggi badannya lebih bervariasi. Ada yang tinggi banget, kurang banget, gitu kan. Ada yang kecil, ada yang tinggi banget, gitu kan ya. Nah, tapi kalau perempuan, karena range-nya lebih kecil daripada laki-laki, itu lebih terlihat lebih seragam. Makanya kita suka lihat datanya seragam nggak. Kalau seragam tuh variansnya atau perbedaan antara data yang satu dengan data yang lain itu tidak terlalu besar. Kalau dalam statistik kita selalu senang sama data yang seragam. Pengen ngitung saham nih, gitu kan ya. Kan ada sebarannya tuh, kalau dia volatilnya tinggi, naik turun, nah itu kan deg-degan. Bisa naik, bisa tinggi banget, bisa turun banget. Nah itu kan volatilitasnya nanti kelihatan. Dia naik turun. Tapi kalau kita senangnya kan kalau kita lihat datanya yang seragam. Artinya pun kalau ada pergerakan, geraknya nggak banyak-banyak. Ya. Jadi dari data ini ceritanya udah banyak nih. Bisa sejam sendiri saya cerita. Tinggi badan mahasiswa padahal cuma. Ini saya sengaja bagi antara laki-laki dan perempuan. Bisa juga saya mau gabungin semuanya. Gitu ya. Kalau digabung kayak apa sih? Gitu kan, nih. Tapi tadi belum diganti ya kalau digabung. Nanti deh. Nggak usah deh, kita ngomongin yang udah dipisahin aja kayak gini. Nah, nanti ada kurtosis, ada squiness. Ada kurtosis, ada ukuran keruncingan, dan ada nanti ukuran kemiringan. Miringnya kemana ya? Gitu kan. Ini data kalau digambar miring kiri atau miring kanan. Jadi dengan adanya statistik deskriptif, ada ukurannya, ini kita lihat. Ini squiness-nya nih 0, plus, yang sebelah minus. Ya, dari data ini saya lihat, oh berarti yang laki-laki ini ada nilai ekstrem kecil. Jadi dia gesernya ke kiri gitu ya. Kalau bikin gambar dia miring ke kiri. Sedangkan kalau yang perempuan ini mendekati 0. Kalau mendekati 0 itu gambarnya sempurna, mirip sempurna, cuma miringnya sedikit gitu ya. Kayak kepala saya nih ya. Kalau ini gini miringnya banget gitu kan. Nanti kalau ini miring sedikit gitu kan ya. Kemiringan. Nah, itu dari data ini kita ceritanya banyak. Ini baru satu variabel, tinggi badan. Ya, yang saya pisahkan antara perempuan dan laki-laki.
Jadi nanti kan kita akan ketemu nih, kalau ini saya menganggap ini adalah dua populasi yang berbeda, gitu kan ya. Kalau yang saat kita hanya cuma ngomongin yang perempuan aja, ini nggak ada artinya. Kita cuma tahu ya udah perempuan rata-ratanya sekian, mediannya sekian, modenya sekian. Tapi kemudian saya punya populasi yang lain, populasi laki-laki. Nah, jadi saya bisa membandingkan, oh potretnya perempuannya seperti ini, laki-lakinya seperti ini. Jadi saya kebayang, oh kalau keseluruhan kira-kira mahasiswanya seperti ini ya. Saya kan belum pernah ketemu nih, gitu kan ya, yang mahasiswa angkatan 2020 kan belum pernah ketemu secara fisik gitu kan ya. Kalau yang sebelumnya saya mungkin kenal, gitu kan ya. Saya kebayang nih, gitu kan ya, yang namanya, saya buka nih, yang namanya Zaki kayak apa, gitu kan ya. Kan saya udah pernah lihat, gitu kan ya, orangnya, gitu ya. Jadi kalau yang angkatan 20 saya nggak pernah lihat nih, orangnya bentuknya seperti apa. Tapi gitu dengan tinggi badannya saya bisa prediksi, oh kira-kira tingginya sekian. Gitu. Baru tingginya aja. Gitu. Nanti ada variabel lain yang saya bisa melakukan deskripsi di kepala saya, oh mahasiswanya ini modelnya kayak gini. Gitu. Jadi paham nggak bahwa ternyata belajar statistik deskriptif itu yang tadinya sederhana, kita cuma ngomongin rata-rata, median dan modus, kita bisa paham, oh ini nih kayak gini nih sebarannya, gitu kan. Jadi contohnya sederhana sekali bahwa saya tidak pernah ketemu angkatan 2020 dan saya tidak pernah lihat secara fisik. Ya, jadi saya sekarang dengan ini tahu, oh kayak gini ternyata. Dari sisi tinggi badan, yang lainnya saya nggak tahu ya, gitu kan. Yang lainnya saya nggak paham karena saya tadi datanya masih dibenerin lagi supaya bisa diolah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa kalau kita bicara tentang data, dia itu harus punya banyak pendamping, terutama rata-rata tadi. Rata-rata itu harus didampingi dengan ukuran penyebarannya. Karena nanti akan ada kemungkinan rata-ratanya sama, tapi sebarannya beda. Kalau yang ini, kasus tinggi badan mahasiswa manajemen ini, jelas rata-ratanya beda, sebarannya juga beda. Tapi nanti jangan-jangan ketemu nih, ada yang lain. Kalau nggak ada yang tanya, saya pindah ke share screen yang berikutnya. File saya mana? Pengantar statistik. Filenya udah ganti belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi ini masih ada yang masuk juga, ganggu banget ya. Tutup dulu deh. Jadi Iya, kita Bu, tadi sinyal dia pada kepental, Bu. pada pental ya, sebentar Iya. kalau gitu. Oh, saya keluarin. Aduh susah, ntar aja deh. Participants. Oke, jadi kita bicara tadi yang saya mulai dengan tinggi badan, IPK, gitu ya. Itu adalah kita melihat dispersi, sebenarnya saya mau menjelaskan. Pengukuran penyebaran nilai-nilai pengamatan di sekitar tendensi pusatnya. Tendensi pusatnya itu apa? Bisa rata-rata, bisa median, bisa modus. Ya. Jadi sekitar tendensi pusat. Jadi inilah yang menemani si tendensi pusatnya. Ukuran pemusatan tadi kan rata-rata median modus. Si dispersi inilah yang akan menemaninya. Kenapa muncul kayak gini? Nanti ini ada link yang bisa dipakai. Nah, ini. Saya pernah ngambil nilai ujian, kalau bisa jadi saya punya kelas A dan kelas B dulu, gitu kan ya, ada kelas A, kelas B. Mahasiswanya jumlahnya sama-sama 20 mahasiswa. Rata-ratanya sama dan juga 70 nilai ujiannya. Jadi kalau dengan data yang saya punya seperti ini, tadi saya bisa mengasumsikan bahwa kondisi pemahaman di mahasiswa di kelas A dan kelas B adalah sama persis. Karena saya hanya punya data rata-rata. Sama nih gitu ya, kelas A, kelas B sama aja lah gitu kan. Bukan nggak beda jauh, sama persis gitu. Karena saya hanya punya data rata-rata. Nah, rata-rata itu harus ditemani, gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian saya punya data aslinya. Kayak tadi nih saya ngumpulin data tinggi badan. Data aslinya ternyata seperti ini. Perbedaannya apa? Oh, ternyata ya, kalau Anda lihat di sini, min-nya sama semuanya 70,
tapi kemudian kita lihat standar deviasinya. Standar deviasi di kelompok A, di kelas A itu 2,2, sedangkan di kelas B 24. Beda jauh ya. Gitu. Cek minimum, maksimum, cek range-nya. Range-nya di kelas A itu hanya 6, sedangkan di kelas B itu 80. Kemudian bisa dilihat lagi, dilihat lagi nih minimum, maksimumnya. Minimum nilai yang paling jelek, mahasiswa dengan nilai terjelek, di kelas A itu hanya 67. Yang paling bagus cuma 73. Beda di kelas B, nilai minimumnya 20, nilai maksimumnya 100. Jadi ternyata kondisinya nggak sama kelas A sama kelas B, meskipun rata-rata nilai ujiannya sama. Jadi kalau kita hanya mengandalkan nilai rata-rata, saya akan hanya dapat potret bahwa kelas A, kelas B sama aja lah gitu. Nggak ada beda jauh. Tapi ternyata kalau dilihat lagi, ternyata di kelas A ini pemahamannya antara segini nih, 60 sampai 70, nggak ada yang 100. Jadi nggak sama semua nih. Kondisi mahasiswanya seragam. Jadi treatment-nya bisa dipikirkan, ini sama semua nih mahasiswanya. Jadi nggak jelek-jelek banget, tapi juga nggak ada yang sempurna, gitu kan. Jadi tapi ini sama nih, orangnya mirip-mirip nih, gitu ya, tingkat pemahamannya. Gitu. Nah, tapi kalau di kelas B, ternyata di kelas B ini berbeda. Ada yang sama sekali nggak paham, ada yang sangat super paham. Jadi kalau dilihat skewness-nya, yang kelas A itu karena dia mirip orangnya, gitu ya, 0. Berarti sama aja gitu. Kalau dibilang rata-ratanya 70, ya memang sekitar itulah pemahamannya. Nilai 70-nya bisa bunyi. Tapi kalau kita bicara di kelas B, skewness-nya minus sekian, jadi miring kiri. Ternyata, gitu kan ya, banyak yang punya nilainya di bawah, gitu kan ya. Ada nilai ekstrim kecil, ternyata dilihat di sini. Iya ya, yang 100 ada 1, 2, 3 orang. Cuma yang 20 juga ada nih banyak, gitu kan ya. Nah, itulah yang menyebabkan arti nilai 70 di rata-rata tadi berbeda. Jadi kalau ada 70, rata-ratanya harus dilihat lagi. Standar deviasinya berapa ya? Ini 2,2. Berarti mirip-mirip lah gitu ya. Sedangkan yang satu 24. Berarti ini gede banget nih. Jadi kalau digambar grafiknya beda nih. Ternyata benar. Jadi itu adalah cara membacanya. Kalau cara menghitungnya Anda udah bisa nih. Ngitung di ujian kan udah ada tuh, tinggal nyontek gitu kan. Makanya saya selalu bilang, kalau lagi belajar penghafal statistik, memang harus menghitung dengan rumus, pakai tangan sendiri, gitu ya. Tapi makin ke atas kan kita nggak akan ngitung manual lagi. Tapi prinsipnya kita harus paham, rata-rata tuh ngitungnya gini, median tuh ngitungnya tadi diurut, Bu, gitu. Nah, kalau udah diurut selesai, artinya apa? Ini nih, jadi statistik sederhana. Dari sini aja ceritanya bisa banyak loh, gitu kan ya. Ini geser lagi. Nah, ini juga sama. Adalah kita sebut garis rata-ratanya nih. Itu rata, bayangkan hasilnya. Kalau kita saham nanti fluktuasinya gitu. Yang paling sama adalah garis yang nilainya yang mendekati rata-rata. Ini juga rata-ratanya, kalau dilihat, nah ini saham nih, kayak saham nih naik turun, tapi kemudian dilihat yang garisnya ini rata-ratanya di sini. Nah, biasanya saya gambar nih papan tulis nih. Jadi, gitu kan ya, yang tadi saya ceritakan kasus nilai yang rata-ratanya sama 70 adalah yang seperti ini. Rata-ratanya sama, tapi sebarannya beda. Jadi kalau digambar kayak gini. Rata-rata itu kalau digambar di kurva itu dia adalah posisinya yang ada di tengah. Nilai rata-rata. Jadi ini nih rata-rata nih. Gitu ya. Garis ini nih, garis rata-rata. Ya. Tapi ini adalah sebarannya. Sebarannya ini beda-beda. Gitu ya. Jadi rata-ratanya sama, tapi sebarannya beda. Kalau yang ini, rata-ratanya beda, sebarannya beda. Kayak nilai ujian yang tadi. Yang ini tapi tingginya sama nih. Ini rata-ratanya beda, tapi sebarannya sama yang ini. Bentuknya kan sama nih. Bentuknya sama, lebarnya sama. Kalau yang ini dua-duanya beda. Rata-ratanya beda, sebarannya juga beda. Jadi data itu bisa dilihat kayak gini. Jadi selalu bilang bahwa rata-rata ini adalah yang di tengah-tengah tadi nih. Yang kayak gini, kurva normal.
Oke, lanjut. Nanti kita bicara yang lain. Nah, dispersi. Dispersi itu, tapi saya mau kasih lihat dulu supaya nggak lupa. Share mana ya? Share whiteboard. Oke, kalau menggambar grafik dari statistik yang paling gampang gitu ya. Kalau kita lihat ini grafiknya kayak gini, ini namanya kita menyebutnya adalah kurva sebaran normal. Ketika kurvanya bentuknya seperti gentang kayak gini, dia harusnya simetris. Bisa lihat coretan saya di share screen? Atau masih slide? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Kalau Bu. dia bentuknya genta kayak gini, lonceng, yang dia simetris, ini nilainya setengah di sini, setengah di kiri, adanya simetris, ini rata-rata, median, dan modus itu ada dalam satu titik yang sama. Rata-rata nilai yang dijumlah semua dapat nilai tengahnya. Median tadi kan lu dapat nilai. Modus itu adalah yang paling sering muncul. Kalau nilai yang paling sering muncul itu adalah pasti ada di puncak kurva. Ini kita sebut adalah namanya kurva simetris. Di mana titik rata-rata, median, dan modus itu kalau dihitung nilainya harus sama. Nanti ketemu lagi tadi, kalau ada yang minus-minus tadi, Bu, ini ada yang sekirus nih. Ada yang miring kiri, ada yang miring kanan. Nah, kalau udah dikasih gambar gini, gitu ya, kita harus tahu, yang titik puncak ini, namanya apa nih? Ini posisinya apa? Modusnya di sini. Rata-rata kan. Modus. Titik puncak kurva adalah nilai yang paling sering muncul, kan? Modus nilai yang paling sering muncul. Iya nggak? Nah, kemudian baru nih, dari tadi nilai yang di tengah, Bu, ini mediannya nih, gitu kan? Yang median tuh pasti di tengah nih. Ini saya ngasal aja nih. Baru di sini adalah rata-ratanya. Gitu. Jadi kalau dia nilainya ke kiri, ya, yang ke kiri tadi nih, yang kayak gini, ini biasanya adalah nilai ekstrim besar. Jadi sebenarnya mahasiswanya misalnya sekelas nilainya jelek-jelek, tapi ada yang bagus. Jadi rata-ratanya naik. Sedangkan kebalikannya, di yang gambar yang di bawah ini, yang ini terjadi karena ada nilai ekstrim kecil. Jadi rata-ratanya turun, lebih kecil nilainya daripada modus. Jadi dari gambar kalau data di plot udah tahu nih. Oh tadi tuh nilainya kelas tuh rata-ratanya sebenarnya lebih banyak yang 80. Ternyata ada beberapa yang nilainya 20. Jadi nilai rata-ratanya turun. Sedangkan gambar yang di atasnya kebalikannya. Nah, kalau yang posisinya kayak gini tadi, ini yang sempurna. Jadi rata-rata, median, dan modus terletak di titik yang sama. Oke, itu yang perlu diingat ya. Jadi dengan gambar aja kita udah cerita nih, gitu kan ya. Stop share dulu. Ganti lagi, balik lagi ke ini tadi. Saya hapus dulu lah ini. Clear order. Oke, baik. Jadi kita paham ya bahwa ini adalah terjadi karena kita membandingkan antara populasi, ada lebih dari satu populasi. Kalau tadi gambar-gambar yang saya tadi itu kita lihat dia tidak dibandingkan, dia hanya potret sendirian. Tapi kalau udah dia disandingkan, nah gambarnya jadi kayak gini. Nah, dispersi sendiri ada yang dua macam, ada yang kita bilang dispersi absolut dan ada yang dispersi relatif. Nah, dispersi absolut ada range, ada simpangan kuartil, ada simpangan persentil, simpangan rata-rata. Yang paling sering dipakai adalah namanya simpangan baku atau standar deviasi atau standard deviation. Jadi ini nih, gitu ya, bahasanya sama nih, kalau simpangan baku itu juga. Gitu ya. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Dan kalau yang relatif adalah koefisien variasi. Koefisien variasi itu relatif, gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, yang pertama adalah tadi
range. Ya, rumusnya itu X max dikurang X min. Yang paling besar dikurangi yang kecil itu ada range-nya. Tadi saya udah berulang-ulang tuh kasih lihat. Ini range-nya. Gitu ya. Berapa sih data ini range-nya? Jadi tadi udah dilihat maksimumnya berapa, minimumnya berapa, ketemu itu adalah range-nya. Simpangan kuartil juga sama, dari Q3 dikurangi 1 dibagi 2. Gitu ya, simpangannya. Q1, Q2, Q3. Simpangan persentil juga sama, saya cepat aja yang ini. Kemudian ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini ada yang berkelompok, ada yang tidak berkelompok. Ini gampang aja sih. Ini pakai tanda mutlak. Kenapa ya pakai tanda mutlak? Karena kita tahu prinsip rata-rata, kalau tanpa tanda mutlak, nilainya pasti sama dengan 0. Jadi memang harus ada tanda mutlaknya untuk lihat berapa sih sebenarnya range-nya. Nah, ini nanti dilihat sendiri. Kemudian yang paling kita sering pakai adalah ini tadi, standar deviasi. Adalah kita sebut sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi terhadap rata-ratanya. Ya. Varians adalah rata-rata hitung standar deviasi kuadrat. Jadi kuadratnya namanya varians. Nah, kalau untuk rumusnya, nanti dibaca lagi sendiri, dia ada yang rumus untuk populasi dan ada untuk yang rumus yang sampel. Nah, untuk yang sampel, dia ada yang kita sebut sampel besar dan ada yang sampel kecil. Nah, ini jadi pertama kali saya selalu bilang, kalau kita punya rumus, gitu kan, kita cek dulu data kita apa ya, gitu ya, bentuknya seperti apa. Apakah dia data berkelompok atau tidak berkelompok, terus jenisnya apakah dia sampel ataukah dia populasi. Kalau populasi, pasti dia notasinya pakai N besar. Kalau sampel, dia pakai N kecil. Jadi kita harus tahu nih, ini lagi ngomongin apa nih. Gitu. Tadi laki-laki, tinggi badan laki-laki, dan tinggi badan perempuan. Gitu. Itu adalah, saya bisa menyebutnya sebagai dua populasi yang berbeda. Gitu kan ya. Bisa juga saya nyebut itu sebagai sampel. Ketika saya menyebut populasinya apa, Bu? Populasinya adalah seluruh mahasiswa manajemen kelas statistik. Oh, berarti kalau saya cuma ngomongin perempuan, saya lagi ngomongin sampel perempuan. Kalau saya sebut populasinya gitu. Tapi kalau saya lagi nyebut populasinya adalah mahasiswa yang perempuan. Gitu. Saya nggak ngomong 26 perempuan, tapi saya ngomongin 10-nya. Jadi tergantung kondisinya gitu ya. Datanya itu aja tuh. Tergantung kita mau ngomongnya dari sisi mana nih. Tadi kalau yang laki-laki perempuan, ibaratnya ini adalah mahasiswa saya di pengantar statistik. Gitu kan ya. Ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau saya hanya bicara tentang sampel, ini perempuan, ini kita belum, ini adalah sampel. Tapi kalau saya bilang semuanya, oh berarti semuanya nih. Kalau ini berarti kita akan ngomongnya tadi populasinya. Jadi kita kenali dulu yang lagi mau diomongin apa nih. Nah, kalau sampel dia ada sebut juga sampel besar dan ada sampel kecil. Kapan pakai sampel besar dan kapan pakai sampel kecil, itu batasannya adalah angka 30. Makanya 30 ini adalah cukup sakti gitu ya, untuk angka statistik. Jika N-nya lebih besar atau sama dengan 30, maka dia sampelnya kecil, sampelnya besar. Kalau dia kurang dari 30, maka kita sebut dia sampel kecil. Jelas ya, jadi angka 30 itu sering sekali dipakai karena ada kaitannya sama nanti dalil sebaran normal. Ini nanti tinggal dilihat sendiri, rumusnya. Ini ada data tidak berkelompok dan ada data berkelompok. Perbedaannya adalah ini. Ini sampel untuk sampel kecil dan ada sampel besar. Bedanya kalau sampel kecil pembaginya adalah N dikurang 1. Sedangkan kalau sampel besar cukup dianggap sebagai hampir mirip dengan populasi. Hanya N saja. Jadi bedanya gini. Ini N besar. Nah, ini hanya N saja. Kalau dia lebih N-nya lebih besar atau sama dengan 30. Kalau yang kecil harus ada penyesuaiannya, makanya dibaginya dengan ini nih, N-1. Ini N. Contoh ini datanya, kemudian kalau dihitung,
ini dapat nih hitung-hitungannya, rata-ratanya ketemu bahwa ternyata kalau misalnya FE dan FISIP dari 2010 sampai 2013, yang ini FISIP 2010 sampai 2013 rata-ratanya adalah ini FE 247, sedangkan FISIP itu rata-ratanya lebih besar 365. Dari kalau kita hanya punya nilai rata-rata, kita bisa berasumsi bahwa FISIP jauh lebih baik daripada FE. Ya kan? Karena rata-ratanya lebih tinggi. Tapi ternyata dilihat lagi bahwa standar deviasinya, gitu kan ya, di FE itu 47, sedangkan di FISIP itu 194. Artinya apa? Artinya kalau kita punya prediksi, mau melakukan prediksi, pakai data yang ini lebih stabil. Yang sebelah sini lebih stabil, karena pergerakannya nggak terlalu beda jauh. Gitu ya. Sedangkan kalau yang ini, oh ini jauh nih. Ya. Jadi bisa suatu saat dia akan sangat tinggi, bisa suatu saat kan jadi rendah. Jadi lihat nih, ini ada 600, tiba-tiba jadi 100. Gitu kan ya. Kalau di sini relatif lebih stabil nih, 200, 300, 200, 300. Jadi kalau data, itu yang mana yang lebih stabil adalah data yang punya standar deviasi lebih kecil, itu yang lebih baik. Semakin kecil standar deviasinya, maka datanya akan semakin seragam. Nih, kayak gini nih, seragam nih. Gitu, mirip-mirip. Kalau yang ini dia ada fluktuasi. Sampai di sini bisa diikuti. Ngitungnya pakai Excel sendiri gampang. Oke, lanjut ya. Ini sama, ini cuma teknis penghitungan, nanti belajar sendiri. Hitungannya. Selesai. Ini ada cara menghitungnya. Nanti bisa dihitung sendiri. Buat latihan aja, nggak perlu dikumpulin. Tapi yang perlu dicek pertama kali adalah ini adalah data berkelompok ataukah data tidak berkelompok? Berkelompok. Nah, berkelompok. Berarti kalau gitu ngitungnya pakai yang ini dong. Oke, tadi dari awal. Dia datanya berkelompok, Bu. Terus kemudian ada penjelasan apakah dia populasi atau sampel? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kita ambil bahwa kita akan pakai data yang berkelompok tadi untuk populasi. Itu ngeceknya ya. Nah, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Materinya selesai? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas ya? Wah, boleh kalau nanya. Itu kan tadi kan yang latihan, saya Fajri Bu, Fajri Ansyah. Ya. Itu kan yang tadi latihan kan data berkelompok, sedangkan kita kan pasti data berkelompoknya itu yang besar atau yang kecil, Bu? Maksudnya milih. Sampelnya besar atau kecil gitu ya? Iya, saya lihat bisa. Ini latihan aja. Sekarang kita lihat. Membandingkannya, Bu. Nah, kalau cara pembandingannya tadi saya bilang, lihat kalau dia tadi saya ngomongnya gini, ini data berkelompok atau bukan? Berkelompok, Bu. Oke. Terus ada penjelasan nggak di soalnya bahwa ini adalah populasi atau sampel? Ternyata nggak ada ya, nggak dijelaskan. Berarti kita menganggapnya dia adalah populasi. Kalau populasi tidak perlu dilihat lagi apakah populasi kecil atau populasi besar, nggak ada tuh populasi. Makanya tadi saya kasih lihat, rumusnya yang ini aja nih, gitu kan ya. Pakai yang populasi data, pakai data yang berkelompok. Tapi kalau di soalnya disebutkan, ini adalah bagian dari sampel dari populasi X, gitu kan ya. Kalau ada itu, gitu kan ya, bahwa ini adalah sampel, maka kita lihat lagi, ini di total ada 30 nggak? Nggak ada, Bu, berarti sampel kecil. Kalau ada kata-kata ini adalah sampel. Tapi kalau tidak pernah disebutkan ini sampel ataukah populasi, kita anggap dia sebagai populasi. Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Oke. Nah, baik. Jadi, tugasnya untuk minggu depan adalah bukan menghitung yang soal yang di sini, tapi Anda melanjutkan. Anda kan pernah menghitung harga saham ya? Ada rata-ratanya ya? Iya, Bu. Nah, itu dilanjutkan untuk menghitung berapa sih standar deviasinya untuk berkelompok dan untuk tidak berkelompok.
dalam kondisi populasi. Paham nggak? Paham ya? Populasi berarti ya Bu ya? Ya, semuanya populasi. Tapi ada yang data berkelompok dan ada yang data tidak berkelompok. Data yang tidak berkelompok tuh yang aslinya. Gitu ya, yang masih belum dikasih di tabel-tabel gitu ya. Kemudian setelah ada distribusi frekuensinya, itu coba dihitung. Soalnya cuma 2 itu. Oke, saya pikir itu. Hitungannya aja kan ya, Bu? Iya, standar deviasinya aja. Jadi nanti kita punya komplit tuh laporannya. Terus kemudian saya naruh link YouTube juga, boleh dilihat kalau lagi iseng bagaimana menjelaskan standar deviasi. Tapi pesan saya gini, ini untuk menghitung secara rumus sangat mudah dan juga nanti Anda tidak akan menghitung secara langsung kalau nanti pas kita implementasinya. Jadi yang paling tidak Anda paham nih kalau dikasih angka tadi 150 artinya apa sih gitu kan. 175 di range artinya apa sih gitu kan. Jadi saya mau bercerita. Jadi dengan data tadi yang saya minta berapa menit, saya bisa bercerita, saya bisa membayangkan bahwa oh kayak gini nih mahasiswanya gitu. Nah, tapi itu baru dalam satu variabel. Jadi bayangkan nih kalau mau penelitian. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, semakin banyak data variabel yang kita punya, semakin kita dapat gambarannya seperti apa. Kayak saya gitu kan ya, informasi yang saya dapatkan tentang kelas ini hanya dari tinggi badan. Saya belum lihat tadi jaraknya, kan tadi nggak kepake tuh angkanya, masih ada satuan-satuan. Dari tinggi badan saya terbayang, oh seperti ini tinggi badannya mahasiswa. Jadi satu saat nanti kita ketemu di kelas, gitu kan ya, saya ketemu, oh mahasiswanya kayak gini. Gitu. Ya. Belum lagi nanti kalau saya ngecek misalnya IPK-nya, oh saya kebayang lagi, oh mahasiswanya tingginya sekian, IPK-nya sekian, kalau nanti tambah berat badan gitu kan ya, saya tahu lagi, oh kayak gini. Jadi semakin sempurna gitu. Jadi semakin banyak variabel yang kita masukkan, potret kita di kepala kita, gitu, deskripsi kita semakin jelas. Gitu. Jadi itu statistik tuh, oh kita baca dari sini. Begitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, absensi hari ini saya ambil dari pertanyaan tadi yang di Google Form tadi, gitu kan ya. Saya tutup abis ini, kemudian saya akan isi jadi, saya pindahkan menjadi absensi kuliah hari ini. Oke, baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, atau ada, nggak ada kali ya. Saya tutup kuliahnya hari ini. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.